Baik, selamat siang semua. Siang. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, tentunya semuanya dalam keadaan baik. Nah, oleh sebab itu, untuk mengawali seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Dan saya minta salah seorang siswa untuk pimpin kita dalam doa. Bapak dan Ibu Guru, mari kita menghadap Tuhan dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai mata pelajaran kami. Mari Tuhan Yesus berkati dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan cek kehadiran dulu. Alfonsius, Hadir Pak. Andika, Hadir, Argo, Pak. Berlian, Hadir, Pak. Brian, Hadir Pak. Carmelia, Hadir, Pak. Sika, Hadir, Pak. Cindy, Hadir, Pak. Dedi, Hadir, Pak. Delvin, Hadir Pak. Desmerlin, Hadir, Pak. Devon, Ada Pak. Dian, Hadir, Pak. Efraim, Hadir Pak. Ellen, Elsan, Hadir, Pak. Esther, Hadir, Pak. Excel, Hadir, Pak. Habel, Hadir Pak. Federina, Hadir, Pak. Hoflin, Ika, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Ignatius, Hadir Pak. Isa, Hadir, Pak. Jayfriend, Hadir Pak. Abigail. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Baik. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, terlebih dahulu saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Yang kedua, mengembangkan isi, dalam hal ini adalah permasalahan, argumen, pengetahuan dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Nah, oleh sebab itu sebelum kita memulainya ini, saya akan tanya kepada anak-anak semua tentang apa itu teks eksposisi. Salah satu pengembangan paragraf dalam penulisannya yang dimana isinya ditulis dengan tujuan memberikan pengertian dengan gaya yang singkat, padat dan akurat. Oke, berikan aplaus untuk teman. Baik, sebelum kita mulai, untuk memberikan semangat kepada kita semua, mari kita sama-sama tepuk semangat. Siap? Siap. Oke, salah seorang pimpin. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, baik, terima kasih. Baik, tentunya kita sudah tahu tentang apa itu teks eksposisi yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi. Nah, dalam teks eksposisi ini merupakan sebuah teks yang isinya terdapat tesis, argumen tentunya ya, dengan penegasan ulang. Nah, oleh sebab itu kira-kira apakah dari antara kalian tahu apa itu tesis? Ya. Tesis berupa pengenalan isu, masalah atau pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Tesis biasanya terdapat pada bagian pertama paragraf. Baik, jadi tesis, argumen dengan penegasan ulang itu adalah merupakan apa itu? Isu, Ya, isu masalah atau pandangan penulis. itu dia punya struktur atau ciri-ciri atau apa itu? Iya, struktur teks eksposisi. Metode pembelajaran kita itu adalah metode pembelajaran kooperatif tipe to stay to straight. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ini ya. Nah, di sini sudah ada pengertian dari teks eksposisi.
Nah, pengertian dari teks eksposisi ini adalah salah satu pengembangan paragraf dalam penulisannya yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya yang singkat, padat, dan akurat. Nah, teks eksposisi ini seperti pada pengertian ini bahwa teks yang memberikan apa? Memberikan sebuah gambaran atau penjelasan mengenai sesuatu. Tetapi penjelasan itu harus disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Artinya mudah dimengerti oleh orang lain. Baik, di sini ada ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, iya, menjelaskan informasi atau pengetahuan. Informasi atau pengetahuan adalah salah satu permasalahan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Tapi yang disampaikan oleh penulis dan pembaca itu ia sampaikan dengan padat, jelas, ya. Jadi kita mudah mengerti tentang penjelasan yang disampaikan oleh penulis lewat teks eksposisi. Baik, yang kedua adalah bahasa baku yang disampaikan secara logat. Ya, dalam arti bahwa bahasanya tidak berbelit-belit, ya, tidak berbelit-belit. Kemudian yang ketiga bersifat netral atau tidak memihak. Ya, bersifat netral atau tidak memihak. Berarti dia tidak akan memihak pada salah satu bagian, ya. Ya, Pak. Jadi dia ada pada tengah-tengah, ya, netral. Dia tidak berat sebelah, orang bilang gitu, ya. Ya, Pak. Kemudian yang keempat, berisikan fakta sebagai alat kontribusi sekaligus konstruksi. Nah, kira-kira bagaimana dia punya maksud ini? Ada yang tahu? Coba. Berisikan fakta-fakta. Nah, yang bersifat fakta itu yang kemana? Kenyataan. Ya, Kenyataan. informasi yang disampaikan benar-benar terjadi. Ya, baik. Yang berikut, di sini sudah ada unsur teks eksposisi. Nah, yang pertama itu adalah gagasan, dan yang kedua adalah fakta. Nah, gagasan disebut juga ide atau pendapat, ya, yang isinya pernyataan berupa komentar, saran, penilaian, dorongan atau bujukan. Kemudian yang kedua, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, peristiwa yang benar-benar terjadi harus disertai dengan bukti yang nyata, bukti yang kuat. Yang berikut. Nah, kita sudah sampai pada struktur teks eksposisi. Dalam struktur teks eksposisi ini ada 3 poin yang harus kita pelajari sama-sama. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumen, dan yang ketiga adalah penjelasan ulang. Baik. Yang pertama tesis. Tesis itu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Nah, posisi tesis ini dia berada di awal paragraf. Nah, di awal paragraf. Nah, bisa jadi dia itu merupakan ide pokok. Ya, kalau sudah berada di awal paragraf itu merupakan paragraf apa? Iya, paragraf induktif, bukan industri. Ya. Kemudian yang berikut argumentasi. Argumentasi biasanya berisi fakta, ya, fakta seperti yang kita katakan tadi, ya. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang ini merupakan sebuah paragraf yang intinya memberi penegasan yang terdapat dalam argumen yang ditulis oleh sang penulis. Nah, ini ditegaskan kembali biasanya dianggap sangat penting dan menjadi pokok dari pembahasan. Nah, ini yang harus kita perhatikan sama-sama dan harus kita mengerti. Nah, supaya
pada saat kita mengerjakan LKPD sebentar itu kita bisa kerjakan dengan baik. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi. Yang pertama, kita harus menentukan dalam hal ini topik apa yang kita akan tulis. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Jadi kita harus rinci dia punya tujuan penulisan dari ini teks eksposisi ini kira-kira apa. Kemudian yang ketiga, membuat kerangka atau alur untuk menulis teks eksposisi itu. Nah, dari alur itu atau kerangka itu kemudian kita kembangkan menjadi gagasan pokok dengan gagasan penjelasan. Dan yang kelima adalah menulis teks masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kita menulis teks eksposisi. Nah, oleh sebab itu poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu harus kita pelajari sama-sama supaya harus kita mengerti. Ya, harus kita mengerti supaya apa? Supaya kita bisa menulis sebuah teks eksposisi dengan jelas dan benar. Seperti itu ya. Nah, di sini sudah ada contoh. Nah, contoh ini dari COVID-19. bacaan COVID-19. Nah, contoh dari sebuah tesis ini ya. Coba salah seorang siswa baca dulu. Ya, lanjut. COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Nah, di situ sudah jelas, ya. Di situ sudah jelas. Dia memperkenalkan kira-kira isu apa yang terjadi di situ, ya. Nah, isu yang terjadi di situ kira-kira apa? Ya, ya. Wabah virus Corona. Nah, di situ juga sudah dijelaskan wabah virus corona ini dia terjadi di mana. Kemudian pada bulan berapa, tahun berapa itu sudah jelas di situ. Nah, jadi dia memperjelas itu. Kemudian yang berikut argumentasi. Nah, tadi bilang argumentasi ini berisikan fakta-fakta, ya, berisikan fakta-fakta. Nah, kira-kira dalam paragraf ini kira-kira apakah ada kalimat fakta di situ atau tidak? Coba kalian baca. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat. Bahkan bukan hanya menyerang negara asalnya saja yaitu Cina, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang telah mencatat adanya korban jiwa di tempat mereka. Contohnya seperti negara kita yaitu Indonesia. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di negara lain pun banyak korban jiwa yang berujung kematian. Hal ini yang menjadikan virus ini begitu ditakuti karena jumlah korban jiwa yang tidak sedikit. Dan lagi penyebarannya yang sangat cepat. Salah satu hal yang membuat virus ini begitu cepat yaitu gaya hidup masyarakat yang kurang sehat dan yang mengikuti protokol yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu sudah jelas, ya, jelas. Nah, dalam paragraf argumentasi yang kalian sudah baca itu jelas sekali ya. Bagaimana dia menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi akibat virus corona. Ya. Kemudian yang berikut penegasan ulang. Dia menegaskan kembali. Ya. Penegasan. Nah, dia menegaskan kepada masyarakat semua untuk mengantisipasi tentang virus corona ini. Ya, bagaimana cara kita untuk menangkal virus corona ini, bukan hanya untuk tenaga medis saja, tetapi untuk kita semua. Itu dia tegaskan di situ. Ya, untuk mengukur kira-kira
bagaimana daya tangkap kalian tentang penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan tadi. Saya minta untuk kita membuat kelompok, 3 kelompok saja ya, 3 kelompok. Kemudian nanti setelah kalian buat kelompok, nanti Pak Guru akan bagikan ini LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, LKPD ini adalah salah satu media yang diberikan kepada kalian untuk mengukur kira-kira sampai di mana kalian punya daya tangkap tentang pembelajaran hari ini atau tentang materi yang diajarkan hari ini. Oke, silakan. Baik, supaya diskusi ini bisa berjalan dengan baik, coba kalian perhatikan video berikut. Coba perhatikan pada saat mereka berdiskusi itu, mereka punya cara bagaimana, apakah mereka itu ribut atau bagaimana, atau menunggu apa yang akan dibagikan oleh guru-guru mereka. Coba kalian lihat ya. Nah, ini mereka sudah melaksanakan diskusi ya. Nah, pada saat berdiskusi itu mereka buat bagaimana, apakah mereka itu ribut atau bagaimana, atau ada separuh itu yang bermain atau bagaimana kira-kira menurut kalian itu. Nah, oleh sebab itu setelah kalian menonton video ini, saya harap kalian coba ikuti tata cara diskusi yang dilakukan oleh mereka ini. Baik, oke. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, sekarang silakan kerjakan sudah. Nanti saya akan bagikan ini LKPD ini untuk kalian ya. Baik.
dalam melaksanakan diskusi ini tolong semuanya aktif ya. Tidak ada yang bermain dan tidak ada usaha fokus untuk melaksanakan diskusi. Silakan. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 3? Sudah. Oke. Baik, kalau jika sudah dikerjakan semua, saya memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan apa yang merupakan hasil dari diskusi kalian. Nah, saya minta setiap kelompok itu mengutus salah seorang untuk membacakan hasilnya di depan kelas. Oke, saya minta kelompok 1. Yang pertama itu adalah kelompok 1. Baik, silakan. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mantap Bursa Efek. Nomor 1, ciri-ciri berisi informasi atau pengetahuan, memenuhi ya, keterangan berisi informasi atau pengetahuan. Nomor 2, penulisannya lugas, padat dan jelas, memenuhi ya, keterangan penulisannya lugas, padat dan jelas. Nomor 3, bahasanya baku, memenuhi ya, keterangan bahasanya baku. Nomor 4, objektif dan tidak memihak, memenuhi ya, keterangan objektif dan tidak memihak. Tabel yang kedua, struktur teks eksposisi. Nomor 1, struktur teks eksposisi. Nomor 1, tesis atau pernyataan. Bunyi paragraf, terdapat permanen besar atas pasar modal. Yang nomor 2, argumen. Bunyi paragraf, semakin perekonomian nasional yang berarti bahwa keadaan ini bisa terjadi disebabkan perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih luas lagi dalam investasi. Nomor 3, penegasan ulang. Semakin meningkatnya kemampuan bagi masyarakat, berarti keadaan ini juga memiliki konsekuensi logis dari sehatnya aktivitas ekonomi. Sekian dari kelompok 1. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, saya berikan kesempatan kepada kelompok 2 dan 3 untuk memberikan untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Menurut kelompok kami, jawaban yang diberikan atau yang dibacakan oleh kelompok 1 sudah tepat dan jelas. Sekian dari kelompok kami. Baik. Mungkin dari kelompok 3, silakan. Pas? Pas. Oke. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Baik. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, kelompok 2. Selamat siang Pak Guru, selamat siang Ibu, saudara teman-teman. Siang. Baik, terima
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan mewakili teman-teman semua untuk membaca atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manfaat dosa efek. Pada tabel pertama terdapat ciri-ciri berisi informasi atau pengetahuan. Pada paragraf yang tertulis jelas-jelas terdapat berisi informasi atau pengetahuan yang sehingga kami bisa memenuhi ya. Nomor 2, penulisnya lugas, padat dan jelas. Pada paragraf kedua juga terdapat penulisannya yang lugas, padat dan jelas yang bisa dipahami semua orang sehingga kami bisa memenuhi ya. Nomor 3, bahasanya baku. Pada paragraf yang ada terdapat bahasa yang baku yang jelas-jelas tertulis di paragraf sehingga kami memenuhi ya. Nomor 4, objektif dan tidak memilih. Pada paragraf yang ada terdapat kata-kata yang tidak objektif dan tidak memihak sehingga kami memenuhi tidak. Tabel kedua yaitu tabel struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis atau pernyataan. Pada paragraf yang ada terdapat tesis atau pernyataan yang jelas-jelas tertulis yaitu pada paragraf pertama sehingga bunyi paragraf adalah terdapat peranan besar atas pasar modal yang meliputi tempat pertemuan untuk dapat memperoleh informasi. Nomor 2 adalah argumen. Pada paragraf kedua juga terdapat argumen yang begitu jelas sehingga bunyi paragraf dengan adanya peningkatan pada volume transaksi dan semakin banyaknya berusaha. Nomor 3, penegasan ulang. Semakin meningkatnya kemampuan dari masyarakat. Pada paragraf ketiga juga terdapat penegasan ulang. Sekian dari saya, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Prof dan teman-teman. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, baik, mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 3 mau memberikan tanggapan, silakan. Oke, silakan. Kalau sedang mempresentasikan hasil kerja itu, mohon jangan baca cepat supaya kami. Ya, cara membacakan hasilnya itu jangan terlalu cepat supaya mudah dimengerti oleh orang lain. Oke, mungkin dari kelompok yang lain memberikan tanggapan tentang hasil yang disampaikan oleh kelompok 2 ini. Oke, lanjut. Apa alasan dari kelompok 2 sehingga kalian memilih objektif dan tidak memihak itu yang memilih tidak? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menanggapi hasil kerja kelompok kami. Saya akan menjawab. Menurut kelompok kami, pada paragraf ketiga terdapat kata-kata yang tidak objektif dan tidak memihak sehingga kami memenuhi tidak. Mungkin masih ada? Dan tunjukkan tadi. Nah, kalau menurut kelompok 2 itu bahwa poin yang ketiga itu memenuhi kriteria tidak, dan kalian sudah sampaikan bahwa pada paragraf ketiga itu yang kalian pilih itu. Oleh sebab itu tolong kalian tunjukkan kira-kira kalimatnya ada di bagian mana sehingga kalian memilih tidak. Seperti itu. Semakin meningkatnya kemampuan bagi masyarakat, terdapat peningkatan produksi yang pada gilirannya akan dapat menciptakan sebuah lapangan kerja dan secara sekaligus terjadi pemerataan ekonomi kerakyatan serta dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini adalah sebuah
konsekuensi logis dari sehatnya aktivitas ekonomi yang ada di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang akan bertanya, kira-kira dalam kalimat itu apakah tidak terdapat tentang penegasan ulang atau penulis tidak menegaskan kembali tentang topik yang sedang dibahas, yang sudah dibahas di bagian awal tadi itu? Kira-kira apakah dia tidak menegaskan kembali penegasan, apa memberikan penegasan kepada pembaca tentang peristiwa yang terjadi pada saat dari manfaat bursa efek itu? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Mungkin ada teman dari kelompok 2 yang mau membantu, silakan. Oke, Cai. Ya. Pas. Oke, baik. Kita berikan aplaus kepada kelompok 2 yang sudah mendapatkan hasil dari pekerjaan mereka. Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Guru. Oke, untuk kelompok 3. Mari kelompok 3. Nah, setelah sudah disampaikan oleh kelompok 3, nanti baru kita rangkum semua dan kita mulai dengan kegiatan Evaluasi. Baik. Baik, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Pertama, berisi informasi atau pengetahuan. Memenuhi ya, keterangan berisi informasi atau pengetahuan. Kedua, penulisannya lugas dan jelas. Memenuhi ya, keterangan penulisannya lugas dan jelas. Yang ketiga, bahasanya baku. Memenuhi ya, keterangan bahasanya baku. Yang keempat, objektif dan tidak memenuhi ya, keterangan objektif dan tidak memenuhi. Tabel yang kedua tentang struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis atau pernyataan. Bunyi paragraf. Pada umumnya terdapat keterangan besar atas pasal modal yang meliputi 2 hal, yaitu pertama, menjadi tempat pertemuan untuk dapat memperoleh informasi mengenai keadaan pasar efek. Yang kedua, menjadi tempat pertemuan dan alat untuk dapat mengetahui seperti apa situasi pinjaman jangka panjang seperti obligasi dan saham. Yang kedua, tentang argumentasi. Dengan adanya peningkatan pada volume transaksi dan semakin banyaknya perusahaan yang aktif dalam lantai bursa telah mengidentifikasikan bahwa akan semakin membaiknya perekonomian nasional. Yang ketiga, penegasan ulang. Peningkatan produksi yang pada gilirannya akan dapat menciptakan sebuah lapangan kerja dan secara sekaligus terjadi pemerataan ekonomi kerakyatan. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada sanggahan dan aturan teman-teman saya bersih. Oke. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok. Saya berikan apresiasi bahwa kalian sudah paham itu semua, ya. Nah, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap apa yang sudah disampaikan atau pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan lembaran untuk kita evaluasi. Oleh sebab itu, saya minta kepada anak-anak semua untuk kita kembali ke posisi yang semula. Silakan. Baik, silakan persiapkan diri sebaik-baik mungkin.
seluruh pertanyaan yang ada dalam lembaran evaluasi. Baik. Silakan nanti kalian tulis di kertas. Ingat, nama harus jelas, kelas, kemudian mata pelajaran apa hari ini. Waktu dimulai dari sekarang. Langsung tulis dia punya opsinya saja ya, opsi yang benarnya saja. Tidak usah tulis dia punya kalimat itu ya. Sudah. Terima kasih. Ya, jadi dengan tidak saya caranya tidak usah kalian ambil itu untuk kalian pelajari itu. Ya, jangan sampai itu nanti diulang lagi pada saat ulangan menjaga kemungkinan begitu. SKPD-nya saja yang dikatakan.
Oke, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Oleh sebab itu saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa untuk teks eksposisi yang harus kita pahami itu adalah struktur dan ciri-ciri dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, kalau kita tidak mengerti bagaimana struktur teks eksposisi dan bagaimana ciri-ciri dari teks eksposisi itu sendiri, maka kita akan kewalahan dalam menyusun teks eksposisi atau mencermati teks eksposisi itu sendiri. Oleh sebab itu, kita harus mengerti benar-benar mengerti tentang struktur dari teks eksposisi itu, supaya kita mudah untuk memilah kira-kira yang bagian tesis itu bagaimana, argumen itu bagaimana, penegasan ulang itu bagaimana. Ya, bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Baik. Untuk pembelajaran hari ini tentunya anak-anak semua sudah melaksanakannya dengan baik, dan saya memberikan apresiasi yang baik juga kepada anak-anak semua yang sudah dengan antusias, sekalipun keadaannya sangat panas, kita masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, oleh sebab itu, untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita menutup semuanya itu dengan kita berdoa. Nanti akan dipimpin oleh salah seorang siswa. Mari. Baik, Ibu Guru serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita sama tidak doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menuntun menyertai kami dari awal pertengahan hingga baru akhirnya pelajaran kami ini. Didoakan Bapa, haleluya, amin. Baik, saya minta kesediaan kita semua untuk berdiri. Kita semangat. Siap? Siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan selamat siang untuk kita semua.